Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan. Insyaallah pada hari ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan buku Akhlak Terpuji Akhlak Tercela. Kita masuk dalam halaman 28, yaitu di antara akhlak terpuji seseorang memiliki yang namanya tafa'ul. Apa namanya? Tafa'ul. Pakai hamzah bukan pakai ain. Yang maknanya adalah optimis. Optimis adalah berharap mendapatkan hasil dan kejadian yang baik. Lawannya adalah pesimis. Dia adalah sikap buruk sangka atau memperkirakan terjadinya kejadian buruk. Rasulullah SAW senang dengan ungkapan-ungkapan yang optimis. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau berkata, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Tidak ada pula tiarah atau memperkirakan kejadian buruk karena suatu kejadian. Aku senang dengan al-fa'lu as-shalih, yaitu kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Optimis itu adalah seseorang berharap mendapatkan hasil yang baik. Dan lawannya adalah pesimis, yaitu manakala dia bersikap berburuk sangka atas suatu hasil dan memperkirakan terjadinya kejadian yang buruk karena suatu kejadian yang lain. Maka optimis atau tafa'ul yang dimaksud di dalam buku ini adalah seseorang mengharapkan adanya suatu kebaikan dengan adanya kebaikan yang lain. Dan lawannya adalah kalau seseorang bersikap namanya tiarah, yaitu seseorang memperkirakan kejadian yang buruk karena suatu kejadian yang lain yang tidak ada hubungannya. Misal begini, ada orang mimpi kejatuhan jejak, terus dia bilang besok siapa meninggal, orang tuanya misalnya. Maka ini adalah berarti memperkirakan kejadian, yaitu meninggalnya seseorang disebabkan oleh kejadian yang lain, yaitu jatuhnya cicak. Apa mimpi jatuhnya cicak atau jatuh cicak? Paham nggak maksudnya? Ya apa namanya? Entah mimpi entah kejadian itu lah ya. Apa yang sering disebutkan orang. Nah, kalau gigi copot, maka kalau seandainya dia gigi atas berarti harus dibawa ke atap, nanti jadi begini. Tapi kalau gigi copot yang bawah berarti harus dibuang ke bawah karena nanti begitu. Maka ini adalah bentuk-bentuk memperkirakan adanya kejadian buruk dikarenakan suatu kejadian yang tidak ada hubungannya. Dan yang seperti ini terlarang. Dia bagian dari kesyirikan walaupun syiriknya syirik kecil. Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bersikap tiara itu syirik, bersikap tiara itu adalah syirik, bersikap tiara itu adalah syirik. Dinamakan tiara dikarenakan orang-orang di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka kalau mau keluar rumah, maka mereka terbangkan burung terlebih dahulu. Kalau burungnya belok ke kanan, berarti jalan. Kalau burungnya belok ke kiri, berarti gak jalan. Ya. Dimana mereka takut nanti kalau seandainya burungnya belok ke kiri, khawatirnya nanti kalau tetap jalan bisa celaka. Kalau di dunia kita sekarang ini, khususnya yang ada di Indonesia, orang suka bilang kepohonan. Ya, kepohonan itu terlarang dalam Islam. Misalnya mengatakan jemput dulu nasi, jangan jalan dulu, takutnya celaka. Gak ada hubungannya antara kejadian kecelakaan dengan jemput nasi, gak ada hubungannya. Tapi kalau mengatakan isi dulu bensin, nanti takutnya kamu dorong, itu betul ada hubungannya. Jalan-jalan safar kencang-kencang, ini kampas remnya habis, nah, itu bisa dipahami sesuai. Tapi apa hubungannya kecelakaan dengan jemput nasi? Ada orang nanti kalau mau beli mobil, kalau baru beli mobil sebelum dipakai maka dimandikan dulu. Kalau tidak dimandikan, tidak ada ritual anunya, panggil dalangnya, nanti takutnya celaka. Padahal tidak ada hubungannya. Apa hubungannya mandi-mandi sama celaka? Biar pakai mandi-mandi, kalau anda mau begini di jalan raya, bisa celaka.
Biar tidak pakai mandi-mandi, kalau ada jalan tenang, insya Allah aman. Begitu. Nah, optimis itu adalah senantiasa menjalankan hidup itu dengan baik dan tidak ada yang namanya menghubung-hubungkan kejadian-kejadian ini dengan suatu kecelakaan. Ada berjalan sesuai dengan takdir Allah. Termasuk di antara yang contoh yang lain adalah kalau ada orang bikin komplek perumahan, maka tidak ada rumah nomor 13-nya. Yang ada cuma nomor 12A, 12B. Kalau bikin gedung 13-nya nggak ada, lantai 13-nya nggak ada. Bisa dicek dari liftnya. Liftnya ground, apalagi L itu kan, lounge, M, mezanin, 1, 2, 3, 4, 5, terus 11, 12, 14, kayak 13-nya. Dikarenakan khawatir nanti kalau ditaruh ke 13 nanti orang celaka di situ. Tidak ada hotel nomor 1300-an. Yang ada sekitar 1200, langsung 1400. Padahal kalau dihitung dari luar, ya tetap saja dihitung ini 13. Nah, inilah lawannya tafa'ul. Kita bisa lebih paham soal tafa'ulnya dengan cara mencontohkan lawan. Nabi SAW senang dengan nama yang baik dan berharap baik dengannya. Sebaliknya, dia tidak menyukai nama yang buruk dan berusaha untuk menggantinya. Dari Ibnu Musayyab bahwa kakeknya bernama Hazan mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, "Siapa namamu?" Dia berkata, "Namaku adalah Hazan," yang artinya sedih. Maka beliau bersabda, "Tidak, namamu adalah Sahal," yang artinya mudah. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula beliau merubah beberapa nama. Dia merubah nama Barrah dengan Zainab, merubah nama Al-As bin Amr bin Al-As menjadi Abdullah bin Amr bin As. Dengan nama Al-As artinya adalah orang yang maksiat, dan ini bertentangan dengan sifat orang beriman. Karena sifat orang beriman adalah taat dan beribadah. Di antara contoh bentuk optimis adalah kalau seseorang menamakan anaknya dengan nama yang baik. Dan di antara bentuk optimis adalah kalau sudah terlanjur namanya jelek, maka diganti dengan nama yang baik. Ya, dikarenakan nama yang baik itu, ya, kata orang kita, dia doa. Ya, nama yang baik itu harapan. Maka supaya dia senantiasa hidup dengan optimis, maka diberikanlah nama dengan nama yang baik, yang nanti maknanya merupakan harapan terhadap dirinya si anak itu. Dan kalau sudah terlanjur namanya buruk, maka digantinya. Sebagaimana Nabi SAW senang dengan nama yang baik, dan beliau kalau ketemu dengan orang yang namanya buruk, maka beliau ganti. Misal, ada hadis dari Ibnu Musayyab dari kakeknya, bahwa kakeknya itu punya nama Hazan. Hazan itu artinya sedih. Bapak, sedih itu optimis atau pesimis? Pesimis. Hazan bagian dari pesimis, maka Nabi tidak suka. Nabi sukanya yang optimis, tafa'ul. Maka ketika bertemu dengan Nabi, Nabi bertanya kepada kakeknya Ibnu Musayyab, "Siapa namamu?" Dia bilang, "Namaku Hazan," artinya sedih. Maka beliau mengatakan, "Enggak, mulai hari ini namamu Sahal," artinya mudah. Nabi ketemu dengan seorang namanya Abdul Nabi, hambanya Nabi. Ini nama syirik. Karena seseorang itu hambanya Allah, tidak boleh namanya yang bukan nama Allah. Maka Nabi mengatakan, "Siapa namamu?" "Abdul Nabi," hambanya Nabi. Lah, tidak, mulai dari hari ini ganti namamu jadi Abdul Ghani, hambanya Allah yang Maha Kaya. Ada orang namanya Abdul Rasul, hambanya Rasul. Maka Nabi ketemu dan Nabi mengatakan, "Mulai hari ini namamu Abdul Ghafur." Namanya artinya hambanya Allah yang Maha Pengampun. Allah ketemu dengan orang namanya Al-As. Ya. Ada sahabat namanya Amr bin As. Amr anaknya si tukang maksiat. Dia kasih lagi nama anaknya As juga, seperti nama bapaknya, sehingga namanya jadi Al-As bin Amr bin As. Si tukang maksiat, anaknya Amru yang kakinya juga tukang maksiat. Ya. Maka Nabi SAW mengganti namanya jadi Abdullah. Kau namamu hambanya Allah pokoknya. Bapakmu namanya Amr, asnya yang kakinya tidak bisa diganti karena sudah terlanjur. Maksudnya karena kakinya juga sudah tidak ada. Ya.
Karena asl itu artinya tukang maksiat. Di sini ada contoh yang lain. Nabi SAW bertemu dengan orang namanya Barrah. Barrah itu artinya banyak-banyak berbuat baik. Oleh Nabi diganti menjadi Zainab. Padahal Barrah itu banyak-banyak berbuat baik. Itu kan tafaul, optimis atau pesimis? Optimis. Tapi kenapa kok Nabi justru ganti? Ya, dikarenakan ada unsur berlebihan. Seseorang itu berbuat baik saja. Kita ini berbuat baik. Tapi kalau banyak-banyak berbuat baik, enggak. Kita ini banyak berbuat jeleknya daripada berbuat baiknya. Barrah dengan tasdid pada ra'nya menunjukkan orang ini sangat berbuat baik. Banyak berbuat baik. Maka diganti oleh Nabi SAW menjadi Zainab. Dikarenakan Barrah itu ada unsur melebih-lebihkan pada diri sendiri. Saya ingat sekali pertama kali saya seumur hidup mengisi pengajian di masjid ini, waktu zaman masjidnya masih kayu, dan membawakan buku. Saya bahas buku judulnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, karya sang buah hati, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Waktu itu saya bawakan di sini materi judulnya nama-nama yang baik dan nama-nama yang buruk. Ya. Tahun 2000, sekitar tahun 2008 di sini. Terus At-Tabari berkata, tidak selayaknya seseorang diberi nama dengan nama yang buruk, atau nama yang mengandung tazkiyah atau mensucikan diri atau pujian, atau nama yang mengandung arti celaan dan sumpah serapah. Tapi hendaknya diberi nama dengan yang benar, dengan nama yang benar dan hak. Tidak layak seseorang diberi nama dengan nama yang buruk, dan harusnya diberi dengan nama yang baik, karena ini merupakan cabang dari tafaul. Dia cabang dari tafaul, cabang dari optimis. Kalau seseorang memberikan nama anaknya dengan nama yang buruk, misalnya begini, ada kisah dalam Al-Muwatta seingat saya yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maulud. Ada seorang laki-laki ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanya, siapa namamu? Kira-kira namanya itu Syihab. Ya, Syihab artinya bara api. Ya. Terus dia tanya, kamu dari daerah mana? Dia mengatakan dari Bahratun Nar, dari lautan api. Ya. Terus dia bilang, kalau Bahratun Nar sendiri kampungnya di mana? Oh, di daerah namanya Zatul Lada, yaitu lautan api. Jadi namanya bara api, tinggalnya di kampung lautan api. Yang kampung lautan api itu di kecamatan api juga. Maka Umar bin Khattab mengatakan, cepat kau pulang, mungkin rumahmu sudah terbakar. Dan kebetulan dia pulang dan dia dapati rumahnya sudah terbakar. Ya. Maka oleh yang seperti ini menunjukkan tidak disukainya menggunakan nama yang buruk, karena dia merupakan bagian dari pesimis. Ya. Dalam kasus yang lain diceritakan bahwa Umar bin Khattab bertemu dengan seorang laki-laki yang suka dipukuli anaknya. Lalu kemudian Umar bin Khattab memanggil anaknya, lalu kemudian dimarahi si anaknya itu. Ya, dimarahi dikarenakan anaknya suka memukul orang tuanya. Tapi kemudian anaknya juga protes. Umar bin Khattab, Amir Mu'minin, jangan marah-marah. Karena bapak saya memang bapak saya, tapi kan saya juga anak. Maksudnya dia jadi bapak, punya hak terhadap saya untuk saya hormati, tapi kan saya juga anak yang punya hak terhadap bapaknya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, iya betul, anak pun punya hak terhadap bapaknya. Maka laki-laki itu mengatakan, berikan saya apa hak saya sebagai anak. Maka Umar bin Khattab mengatakan ada tiga. Satu, diberi ibu yang baik. Dua, diberi nama yang baik. Tiga, diajarkan agama. Maka anaknya mengatakan, ibu yang baik saya nggak punya. Dulu bapak saya tidak menikah. Bapak saya itu pergi ke pasar, dapat budak, dia beli harganya 2 dirham, digauli semalam. Nah, saya itu hasilnya bukan dari pernikahan. Kau bilang tadi saya diberikan nama yang baik. Nama saya tadi kan nanya, nama saya Juan. Juan itu ibaratnya
Jual itu kumbang yang suka hinggap di kotoran binatang. Ya. Kalau kita bisa bilang di Indonesia ini ada namanya lincu. Nah, ada kumbang hitam yang suka hinggap di situ. Nah, itu namanya jual. Ya, saya cuma dikasih nama begitu. Ya, terus bapak saya nggak pernah ngajarin agama. Baca Quran pun saya nggak pernah diajarin orang tua saya. Ya, lalu kemudian orang tuanya yang bapaknya ini yang akhirnya dimarahi. Nah, dilarang pula memberi nama yang namanya ada unsur tazkiyah, yang ada unsur mensucikan diri sendiri dan terlalu banyak pujian. Dalilnya berroh tadi. Kalau al-barroh artinya banyak-banyak berbuat baik, dan diganti oleh Nabi dikarenakan di sana ada unsur melebih-lebihkan diri sendiri. Makanya sebagian ulama, kita tidak bisa nafikan bahwa ada pendapat begini. Mereka tidak suka dengan nama-nama yang ada unsurnya melebih-lebihkan diri sendiri, seperti Syamsuddin, Komaruddin, Saifuddin. Syamsuddin apa artinya? Mataharinya agama. Oh, berarti dia itu yang kalau nggak ada dia agama ini redup. Komaruddin, bulannya agama. Yang kalau dia nggak ada berarti agama ini redup. Saifuddin, pedangnya agama. Yang kalau dia tidak ada berarti agama ini tidak ditakuti. Ya, agama ini jadi segala dikarenakan dirinya. Nasiruddin, seorang penolongnya agama. Kalau bukan karena dirinya, maka agama ini tidak tertolong. Muflih, nama saya juga kena ini. Muflih, dan nama saya dibawakan di dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah seperti nama Muflih atau Aflah, si yang beruntung. Itu tidak disukai. Kenapa demikian? Karena kalau orang mengatakan ada si Muflih, ada si beruntung, maka kalau dia tidak ada, orang akan mengatakan enggak, dia enggak ada, berarti dia tidak beruntung. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, itulah nama-nama di antara nama-nama yang kurang disukai. Nah, tapi tidak harus diganti. Dia cuma kurang disukai dikarenakan namanya terlalu berlebihan. Tapi kalau contoh yang lainnya, Bejo itu artinya apa? Beruntung. Untung juga ya. Atau namanya Untung. Ada si Untung, gak ada, berarti dia rugi. Ya, Yasar, nama orang namanya Yasar atau Yasir, mudah. Ya, kalau ditanya mana si Yasir, tidak ada. Khawatirnya dia jadi jadi sulit. Nah, tapi nama-nama yang seperti ini dia tidaklah dihukumi haram, dia hanya kurang disukai oleh sebagian ulama saja. Makanya saya tetap pakai nama saya Muflih. Ya. Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau pernah dikatakan oleh murid-muridnya, Syekh itu katanya sebenarnya kurang suka dipanggil Nasruddin. Ya, dia maunya dipanggil Muhammad, dikarenakan Nasruddin ada unsur berlebihan terhadap diri. Al-Quran selalu memberikan pesan optimis kepada orang-orang beriman. Mereka akan mendapatkan akhir yang baik, apakah di dunia atau di akhirat. Tadi pembahasan masalah nama hanyalah salah satu contoh cabang bagaimana caranya seseorang berlaku optimis. Tapi juga bukan cuma itu contohnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 128. Seorang muslim selama dia menjaga keislamannya dengan baik, komitmen dalam ajaran Allah serta selalu mencari ridhonya, maka hidupnya akan optimis karena dia yakin apapun yang dia dapatkan akan menjadi baik baginya, meskipun dalam pandangan orang-orang hal itu keburukan. Juga karena dia yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan setiap ketaatan dan ketundukan hambanya kepadanya, apakah dalam bentuk kemenangan di dunia ataupun balasan yang lebih besar di akhirat. Seorang muslim selama dia menjaga keislamannya dengan baik, dia menjaga agamanya, dia komitmen terhadap ajaran Allah, selalu sholat lima waktu, datang azan subuh dia bangun subuh, datang azan zuhur dia sholat zuhur, datang bulan Ramadan dia puasa Ramadan, datang waktu berkurban dia mampu maka dia berkurban, dia jalankan apa-apa yang merupakan komitmen terhadap agamanya, maka hidupnya akan optimis.
Karena dia yakin apapun yang dia dapatkan insya Allah akan menjadi baik baginya. Orang kalau sudah taat kepada Allah, orang kalau menjalankan agamanya dengan baik kepada Allah, maka hidupnya akan optimis. Walaupun di sisi manusia ada kurang baiknya. Misalnya gini, sebagian dari kaum muslimin kerjanya kurang bagus atau bahkan tidak bagus. Kerjanya misalnya di riba, di bank, riba, di asuransi riba, kemudian di leasing, yang leasingnya leasing riba. Karena di Indonesia belum ketemu leasing yang syariah, walaupun nanti ada label syariah. Kerja punya perusahaan, menjadi supplier ke beberapa perusahaan, tapi untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang dia supply, dia harus sogok dulu. Itu semua tidak baik, bukan kurang, tidak baik, dan harus ditinggalkan. Dikarenakan harta-harta yang demikian adalah harta yang membawa kemudaratan bagi yang memilikinya, bagi pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dikarenakan harta riba itu jelek. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang makan riba, dia bangkit nanti dari kuburnya di hari kiamat dengan bangkitnya seperti orang yang kena kerasukan penyakit gila. Kena penyakit gila karena kerasukan syaitan. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat dia bangkit, dibangkitkan dengan kondisi seperti orang yang kena penyakit gila akibat kerasukan syaitan. Kata Rasulullah SAW, orang yang makan riba nanti di dalam kuburnya dia berenang-renang di sungai darah. Dan banyak lagi. Orang yang makan riba hartanya habis. Berapa banyak orang yang setelah keluar dari atau orang yang berkecimpung di dunia riba, hartanya tidak berkah. Bahkan hartanya habis. Dia dulunya kaya, belakangan jadi miskin. Kerja suap menyuap, jadi polisi terima suap menyuap, jadi pengusaha untuk dapatkan pekerjaan harus suap. Ya, entertainment orang kata orang, ya, mengentertain. Oh enggak, kalau suap itu kan sebelum pekerjaan, sebelum dapat proyek, sebelum dapat PO ngasih dulu supaya dapat. Nah, itu namanya suap. Tapi kan saya enggak, saya akan kerja dulu. Setelah keluar invoice-nya baru saya buat entertain orang. Sama juga ya. Karena inti dari suap itu bukan sebelum atau sesudah proyek. Inti dari yang namanya suap itu adalah Anda berharap untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sebelum proyek, harapan Anda adalah dapat proyeknya. Kalau sudah selesai proyek, harapan Anda adalah dapat proyek lagi yang setelahnya. Sama juga ya, cuma beda bahasa. Satunya suap, satunya entertain. Pada sama juga ya. Maka itu ditinggalkan. Nah kalau dia ditinggalkan, kalau seandainya dia meninggalkannya dikarenakan Allah, dia meninggalkan karena kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan harta yang demikian, maka dia bisa optimis. Karena dia yakin ketaatan kepada Allah dengan cara meninggalkan yang jelek itu akan berbuah baik bagi dia. Saya dulu waktu PNS, hari-hari di mana saya mulai mengerjakan desain, bikin surat, ngurus ini, ngurus itu, karena saya mau desain. Ada teman kantor yang bilang, enggak sayang mas, sayang udah 3A, gaji waktu itu udah 4 juta. Ntar lagi naik 3B, dan akhirnya masih naik 3B. Gaji udah gede loh, enggak sayang nanti makan apa? Ya, saya optimis karena saya bilang, saya ini keluar pak, bukan mau jadi gelandang. Saya ini keluar dari PNS karena saya mau fokus di dunia dakwah. Saya yakin minimal saya di Balikpapan nggak akan lapar. Kalau saya lapar kan saya tinggal minta aja dengan Pak Wid. Jangan Pak Wid mintanya obat. Kalau saya lapar saya tinggal ngisi gajian, pagi-pagi kan ada sarapan. Ya. Nah saudara berpikir mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya emas, mau punya ini dan itu nggak usah dipikirin. Ya. Kalau Allah kasih, tapi kan minimal nggak lapar. Tujuan hidup kita aja yang penting. Yang penting seharian itu ada makanan, ya, ada yang bisa dimakan buat istri, buat keluarga, cukup dan sudah. Ya, kalau saya mau berpikir model-model seperti kita ini,
kerja supaya punya rumah sendiri, supaya bisa 2 rumah, bisa punya 2 mobil, 2 istri. Nah, 2 istri juga. Kalau itu yang dipikirkan, ya wajar, kita pasti takut. Tapi tujuan saya nggak di situ. Ya, yang penting ada makanan bisa dimakan setiap hari, sudah cukup. Ya. Kebetulan waktu itu memang ada orang di Balai Gazi di klaster Costa Rica punya rumah yang tak dipakainya. Allah bantu dengan cara dipertemukan saya. Saya punya teman ikhwan, dia punya teman SMP yang punya rumah di situ. Teman SMP yang hubungi dia, tahukah Ustaz yang nggak punya rumah? Minimal bisa ditinggalin supaya berpahala. Ya minimal nggak ada hantunya. Maka ikhwan itu hubungi saya, mau nggak Ustaz? Ya mau lah, masa dikasih rumah pinjam gratis? Nggak mau, karena memang nggak ada rumah. Ya, dan kita tidak mungkin tinggal di rumahnya orang tua karena di situ ada ipar juga laki-laki, dan dia tidak mungkin bertemu dengan istri saya tiap hari. Istri saya akan selalu pakai jilbab terus setiap hari. Sementara Balikpapan ini panas, di rumah yang AC-nya cuma 1 yaitu di kamar, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka tidak mungkin, maka akhirnya kami tinggal di Costa Rica waktu itu. Ya. Yang penting ada, gitu. Ada tempat tinggal, yang penting ada makan. Dan kita optimis bahwa kita ini keluar mau baik-baik, bukan mau keluar jelek-jelek. Gitu. Ya. Maka orang di sini dikatakan, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan setiap ketaatan dan ketundukan hamba kepadanya. Setiap aku meninggalkan yang buruk, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Kata disebutkan man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, yang perlu digarisbawahi, ada buruk dan ada karena Allah. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya buruk, dia tinggalkannya karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang dia tinggalkan. Mungkin nanti mengikut grup saya ada dapat semingguan yang lalu, saya punya tulisan judulnya paksa diri tidak pakai software bajakan maka gue dapat Lenovo gratisan. Ya, ada baca? Saya kan mau lagi nulis, saya lagi bikin buku. Ya, tapi karena saya tidak mau pakai bajakan, karena jual beli software bajakan itu haram. Adapun pakai software bajakan, sebagian ulama khususnya yang di zaman sekarang melarang. Ya. Walaupun ada sebagian yang masih membolehkan selama tidak komersil. Ya. Tetapi tujuan saya kayaknya komersil juga. Saya khawatir demikian, maka saya paksa diri pakai Linux. Rupanya di Linux nggak ada namanya traditional Arabic, tulisan Arab yang ada khot khususnya. Gitu. Tidak bisa masukkan ayat dengan mushaf Utsmani sebagaimana yang ada di mushaf Madinah ke dalam tulisannya. Itu bisa dilakukan kalau di Windows pakai Microsoft Office, tapi kalau pakai Linux di LibreOffice nggak bisa. Ya, akhirnya saya paksa diri untuk nge-net cari bagaimana caranya, cari dapatnya, bingung. Ya, akhirnya saya posting di satu grup, ada grup yang di satu grup bahwa saya mencari bagaimana caranya punya mushaf Utsmani di dalam LibreOffice Linux. Lalu kemudian ada yang kirim pesan, Ustaz kalau itu mau saya kasih license-nya Microsoft Office 2010. Tapi dengan syarat download dulu sendiri 2010, nanti saya kasih license-nya gratis. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, inilah jalan keluarnya. Saya tinggalkan software bajakan, menuju Linux, saya dapat license Microsoft Office 2010. Rupanya saya download gak bisa-bisa, diinstal gak mau. Akhirnya saya posting lagi di tempat yang lain. Siapa yang punya Microsoft 2010? Ada seorang ikhwan kirim pesan, di rumah saya ada 2010 Microsoft, kalau Ustaz mau kemana? Saya datang ke rumahnya, saya kira saya mau dikasih CD, rupanya saya dikasih laptop sekalian, tidak cuma Microsoft. Ya, salah laptopnya. Ya, maksud saya apa? Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allahu lahu khairun minhu, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih bagus dengan dari yang dia tinggalkan. Nah, itulah maksud dari perkataan penulis di sini, bahwa orang kalau menjalankan Islamnya dengan baik, maka dia akan optimis karena dia yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu apapun berupa
Berbeda dengan orang yang jauh dari ajaran Allah atau mereka yang memusuhinya. Akhir bagi mereka pastilah keburukan, meskipun sepintas mereka mendapatkan keberhasilan atau kemenangan. Berbeda dengan orang yang jauh dari ajaran Allah, di mana mereka memusuhi ajaran Allah. Dia tidak suka mengerjakan ibadah. Bahkan dia tidak suka kalau ada orang beribadah. Ada sebagian orang yang kalau orang beribadah dia tidak suka, benci. Nah, melihatnya justru mencibir. Ada orang menjalankan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah, malah dia benci. Ya. Nanti yang justru kemungkaran dia senang. Maka sebagian dari mereka, di sini dikatakan akhir bagi mereka pastilah keburukan. Meskipun sepintas di antara mereka ada yang mendapatkan keberhasilan kemenangan. Kita kalau bandingkan dengan sebagian orang kafir, kita akan bilang, ya Allah, kenapa kami ini sholat tiap hari tapi kok miskin? Orang di kafir di atas sana rumahnya gede-gede, padahal mereka nggak taat kepada Allah. Maka di sini dikatakan, meskipun mereka mendapatkan keberhasilan atau kemenangan, tapi akhir dari mereka pasti buruk, yaitu minimal di akhirat nanti mereka masuk neraka. Ini juga yang disebut dengan istidraj, di mana seseorang tidak taat kepada Allah, tapi Allah bukakan pintu dunia untuknya. Coba perhatikan, ada orang tidak taat kepada Allah, tapi Allah bukakan pintu dunia untuknya. Artinya dia diberikan kekayaan. Maka kata beliau itu namanya istidraj. Istidraj. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Surat At-Taubah ayat 52. Tidak ada yang kita tunggu-tunggu kecuali kebaikan yang surga untuk orang-orang yang beriman dan menjalankan agamanya dengan baik. Dan tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang meninggalkan agama kecuali azab, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 52. Ibnu Hajar al-Asqalani, salah seorang ulama yang dulu jadi bukhari, jadi hakim. Kemudian suatu hari dia bertemu dengan orang Yahudi dalam posisi Ibnu Hajar di atas pedati menggunakan pakaian yang baik, sementara Yahudi ini pakainya coklat camping dan jalan kaki. Maka orang Yahudi itu menghentikan kendaraannya. Dia bilang, wahai Khadi, saya mendengar katanya Nabimu bilang begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Katanya Nabimu bilang begini, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Berarti salah Nabimu, karena kau naik pedati, saya jalan kaki. Bajumu bagus, baju saya begini. Ya, maksudnya paham ya? Kalau memang dunia itu surganya orang kafir, harusnya saya yang di situ. Kalau memang dunia itu adalah penjaranya mukmin, harusnya kau yang di sini. Tukeran harusnya kita. Ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan, Nabiku telah benar, karena dunia itu adalah penjaranya mukmin. Karena yang saya dapatkan sekarang ini dibandingkan dengan yang saya dapatkan nanti di akhirat, tidak ada apa-apanya. Dan dia merupakan surga bagi orang kafir, karena yang kau dapatkan sekarang ini dibandingkan dengan yang kau dapatkan nanti, ini tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga harus ada sikap optimis. Optimis dalam artian begini, kita beribadah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita rezeki, dan kita optimis. Kalau seandainya ada yang berkurang, maka jangan khawatir. Allah punya 1000, tidak hanya 1001 jalan, ada banyak lagi jalan untuk memberikan rezeki. Ya. Antum yang telah meninggalkan telah meninggalkan pendapatan yang sifatnya kurang baik, maka perlu mendapatkan optimisme bahwa antum telah meninggalkannya karena Allah, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lain, dengan jalan yang lain yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Al-faqih. Al-faqih. Ada perkataan sebagian penulis atau sebagian orang yang nulis dia tulis, kemudian di bawahnya ada namanya misalnya Muhammad, tapi di atasnya ada dia kasih dulu Al-Fakir. Perlu diketahui Al-Fakir aslinya miskin ya, miskin yang lebih rendah lagi dari miskin. Apakah ini termasuk bentuk pesimisme atau lawan dari tafa'ul itu? Jawabannya, dia tulis bukan cuma Al-Fakir tapi Al-Fakir ila Allah. Orang akan menulisnya Al-Fakir, bukan Al-Fakir Muhammad. Si miskin yang namanya Muhammad, bukan. Al-Fakir ilallah Muhammad. Orang yang fakir terhadap Allah, orang yang senantiasa membutuhkan bantuan dari Allah, namanya Muhammad. Jadi bukan cuma Al-Fakir tapi Al-Fakir ilallah. Apakah ini termasuk bentuk pesimis? Bukan. Ini adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Asalkan namanya bukan cuma Al-Fakir, tapi ada Al-Fakir ilallah, orang yang miskin dan senantiasa membutuhkan Allah. Kalau bukan karena Allah maka dia miskin. Itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang mana Pak? Ya, jadi kasih itu untuk semua. Biar yang benar, yang nggak benar kasih. Oh iya. Kalau kasihnya Allah, sayang hanya untuk orang yang taat. Ya. Gitu. Kemudian yang pengertian tentang istidrak. Istidrak itu pemberian dari Allah, yang malah orang yang diberi ini terus diberi. Mungkin melakukan suatu kesalahan yang luar biasa. Ada sekalian aja gitu. Gitu ya. Sekalian aja. Istidraj itu bisa dijelaskan dengan beberapa ayat seperti pada surat Al-Qalam. Ya, ada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan sambar mereka dari apa namanya? Min haitsu la ya'lamun, dari arah-arah yang mereka tidak ketahui. Istidraj itu artinya seseorang dibukakan pintu dunia, tapi dia itu tukang maksiat, dibikin kaya, tapi dibuatnya lupa, dibuat oleh Allah lupa. Lalu Allah nanti akan mengatakan begini dalam ayat yang lain, surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kata Allah begini, tatkala mereka orang-orang itu lupa akan peringatan yang sudah diberikan kepada mereka, kami bukakan pintu dunia dan kesenangan untuk mereka, sehingga apabila nanti sudah mereka bergembira dengan yang kami berikan, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka akan terdiam berputus asa. Ada tipikal orang-orang yang dia tidak taat, dia orang kafir,
Atau dia KTP-nya muslim tapi tidak pernah menjalankan sholat misalnya, tapi Allah bikin dia kaya. Gitu. Kan ini ada agak beda ya. Loh, katanya kan mungkin orang akan bertanya, loh, kami yang sholat masa nggak dapat apa-apa? Itu yang nggak sholat kok justru buka-buka? Nah, maksudnya punya ini, punya itu, kaya banget. Maka kita harus ketahui bahwa ada yang namanya istidrak. Kita juga perlu introspeksi. Kita ini kurang ibadah, nggak pernah ibadah, bukan tipikal mukmin yang taat, tapi kok kaya? Maka kita katakan bisa jadi itu istidrak, di mana Allah membukakan kepada kita pintu dunia. Nanti ketika kita tambah lupa dan lupa, akhirnya Allah sambar kita dengan adab sekonyong-konyong, dan ketika itu terjadi kita akan diam putus asa. Berapa banyak orang yang menjalankan demikian? Kaya waktu dia kerja, ya. Tiba waktunya pensiun, tibalah saatnya itu tuh menghabiskan seluruh hartanya. Sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Harta yang dimiliki, yang mobil yang banyak itu, yang rumah yang banyak itu, yang besar itu, ditarik oleh Allah dengan cara ini jual, ini buat biaya rumah sakit, ini jual, ini buat biayaan, ini jual buat biayaan. Bahkan oksigen aja dibeli. Kita oksigen gratis sekarang, dia oksigen aja beli. Ini jual buat beli oksigen tambah, ini jual buat ini, jual buat itu. Akhirnya pertanyaan kita, hidup nyaman atau tidak? Akhirnya ada tipikal orang yang demikian. Ya, kalau di korek-korek banyak. Di sini mungkin di sekitar kampung kita mungkin ada. Ya, mungkin ada. Banyak orang kaya tiba-tiba rumah dijual. Rumah dijual. Berapa banyak orang yang kaya raya tiba-tiba pahit. Invoice tak dibayar-bayar. Ya, siapa saya ketemu di Samarinda siapa? Pokoknya ada orang miliarder sekarang miskin, mendadak. Kenapa demikian? Karena invoice di mana-mana ditunggak orang. Ya, sementara krisis. Ya, sudah utang di mana-mana. Ada orang misalnya jadi developer perumahan, udah bikin ruko sebanyak-banyaknya, utang di bank miliar-miliaran, ke miliaran lagi triliunan lebih. Tapi kemudian gak dibayar, atau ruko ini tak terjual-jual. Ya. Situ bunga terus mengalir, terus bertambah, dagangan gak laku-laku. Bagaimana? Dia kira dia akan kaya dengan cara demikian. Itu yang namanya istidrak. Adapun soal kasih dan sayang, sebenarnya itu kalau kita menggunakan bahasa Indonesia sama saja. Mau kasihkah, mau sayangkah, sama saja. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya, nah bisa dibedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah, bahwa Allah menyayangi semua makhluknya. Bahkan yang kafir pun dapat bagiannya. Makanya orang kafir bisa minum. Ya, kalau seandainya dunia ini tidak tidak dapatkan sedikit pun, tidak ada nilainya dibandingkan dengan seekor nyamuk atau seekor lalat, maka orang kafir pun pasti tidak akan dapat hidup. Ya. Maka Allah itu sangat penyayang bahkan seluruh makhluk. Bahkan setiap dari hewan yang Dia ciptakan ada jatah rezekinya. Adapun Ar-Rahim itu adalah sayangnya Allah kepada yang mukmin saja, ya, kepada yang beriman. Maka Allah mencintai secara khusus orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan Allah memberikan cinta yang secara global kepada seluruh makhluk. Makanya semua makhluknya dapat masing-masing jatah rezeki. Makanya sebagian ulama tidak suka kalau ada orang namanya Ar-Rahman Tok, namanya si Rahman. Ada? Pak Rahman nggak ada di sini. Ya. Ada orang namanya Rahman Tok dan ada orang namanya Rahim Tok. Sebagian ulama seperti yang kontemporer yaitu Syekh Utsaimin, beliau mengatakan orang kalau namanya Rahman, si Rahman harus dikasih Abdul lebih banyak, hambanya Rahman, yaitu Abdul Rahman. Kalau namanya Rahman Tok maka ini dilarang. Tapi Rahim Tok boleh, tak harus diberikan Abdul.
Kenapa demikian? Dikarenakan Rahman itu kasih sayang sifatnya global dan itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Kasih sayang seluruhnya itu tidak ada manusia yang punya. Ya, khususnya kita. Allah alam untuk Nabi SAW. Tapi kita ini sekarang ini tidak akan ada yang dapat yang punya kasih sayang model kasih sayang Allah. Contoh, kita ketemu kucing, bisa jadi kita tendang, dia tendang. Kita ketemu kucing lagi makan, dia dekat-dekat, kita usir, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak akan punya cinta yang betul-betul global, yang luas. Kita mungkin bisa punya cinta untuk sesuatu yang kita sukai saja, yaitu rahim. Maka kalau rahim, Pak Rohim boleh. Tapi kalau Pak Rahman ganti dengan Abdul Rahman. Karena Rahman itu besar dan luas cakupan maknanya. Allah itu mungkin yang saya bisa lihat dari Pak. Kita lanjut ke akhlak yang kedua pada subuhan ini, yaitu at-tawadhu. Apa namanya? Tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu seperti dalam pepatah yang kita diajarkan di sekolah dulu. Seperti padi, semakin berisi, semakin tumbuh. Tawadhu artinya adalah rendah hati dan menjauhkan jiwa dari sifat sombong serta bersikap sebagaimana umumnya manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berwasiat kepada nabinya untuk bersikap tawadhu kepada orang-orang beriman. Dia berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Maksudnya adalah sikap tawadhu dan rendah hati. Tawadhu itu artinya rendah hati, menjauhkan diri dari sifat sombong terhadap manusia. Rendah hati itu kita punya sesuatu tapi kita tidak menampak-nampakkannya. Kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang tapi kita tidak membangga-banggakannya. Kita punya ilmu tapi tidak kemudian membodoh-bodohi orang. Ya, kamu gak seperti saya, kamu jangan isi tahu saya ini berilmu, saya ini ustaz, kamu jangan nasihati saya. Ini adalah bentuk tidak rendah hati. Ini justru bentuk apa namanya? Lawannya rendah hati, sombong. Antum kaya, kalau ketemu dengan orang-orang yang diomong kekayaan, ada kan sebagian orang yang tipikalnya kalau di kantor lagi ngumpul sama teman-temannya, yang diomongin harta aja. Nih, jam tangan 3 juta ini. Ini sepatu. Ini 4 juta ini. Ini tasku ini kulit asli, brown buffalo. 16 juta ini. Dari mana kau nggak makan? Singapura, biasa belanja. Ya. Bahkan ibadah pun jadi bahan kesombongan. Gue Pak, ya iyalah, baru tahun. Ya. Dari mana Pak? Haji. Ya. Tolong ya, hajinya tulisnya hati depannya, mulai hari ini. Ya, ada sekretarisnya kok, Pak. Mbak, saya kan mulai sudah haji kemarin, baru pulang nih. Mulai sekarang, hati-hatinya jangan lupa ya. Ini betul-betul kesombongan. Ini betul-betul lawan dari rendah hati. Rendah hati itu apa yang dipunya, ya udah. Apa yang dipunya tadi bangga-banggakan. Karena kita begini, ini yang harus selalu, kalau muncul kesombongan, kalau muncul ada sesuatu yang mau ditampakkan, kita mau ngomong begini sama diri kita. Karena kita ini kan punya 2 jiwa, Pak. Kita ini punya 2 jiwa. Ada jiwa yang baik, gitu. Kalau kita bilang kita hati kecil, ada jiwa yang tiap hari dibisik-bisikin setan. Kita ini ngomong sama diri kita. Kalau sudah mulai timbul sesuatu yang mungkin ingin dikeluarkan, ilmunya, hartanya, kehebatannya, maka kita ngomong sama diri kita. Kalau bukan karena Allah, kau gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah yang ngasih kepintaran, kau gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah yang ngasih kekayaan, kau juga miskin. Kan kau bisa haji kemarin karena Allah yang kasih. Kau bisa pergi umrah kemarin kan karena ada rezekinya, dan rezeki bukan karena engkau, tapi karena Allah yang beri. Kita omong pada diri kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang ingin ditampakkan, ya. Dan selalu punya prinsip di atas langit itu adalah, di atas langit ada lagi lagi. Antum hebat, di atas antum pasti ada lagi, pasti ada lagi.
khususnya dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Saya bilang sama ada Ustaz pas kami ngobrol di telepon, Ustaz, kayaknya di tempat antum itu banyak ya kalau kajian, banyak orang yang kajian itu banyak ya. Alhamdulillah kalau ukurannya sini ya banyak, tapi kalau kita ngukur ke yang di atas enggak. Ya. Saya begini, kita punya kajian semuanya datang katanya sekian ya. Lalu kemudian kalau kita bandingkan sama yang lain, misalnya datang Ustaz Ahmad Zainuddin kemari, ini kan suhu bukan cuma segini sampai keluar ya kan, gitu kan. Nah, datang lagi misalnya Ustaz Syafiq kemari, ya ke lapangan. Tapi coba datang Ustaz Syekh Abdul Razak kemari, seregensi ya, mungkin rumahnya mungkin dirobohin dulu ntar kalau bisa dilipat-lipat dulu rumahnya biar banyak. Kalau datang ulama besar dari Madinah misalnya, datang ke Baitur Rahman, nah, itu orang kaget-kaget pasti. Tapi coba dibandingkan dengan Nabi SAW. Saya bikin daurah misalnya, saya pergi ke Palu, masjid penuh. Gimana Ustaz sekarang? Masjid penuh. Oke sudah. Tapi datang dari yang lain, saya berazak misalnya 100.000 orang. Ya. Tapi 100.000 orang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan misalnya Nabi SAW. Dakwah beliau kan cuma ratus ribu, miliar-miliar dari zaman dulu sampai nanti kiamat datang. Ya. Artinya kita melihat diri kita, saya mengukur yang demikian itu harus selalu kita begini. Senantiasa bilang di atas langit adalah. Dan kalau bukan karena Allah ini nggak akan terjadi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, harta tidak berkurang dengan sedekah. Seorang hamba yang memberikan maaf semakin akan Allah tambahkan baginya kemuliaan. Tidaklah seseorang tawadhu kecuali Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, mana kasat sedekah biman. Sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan nambah. Kita kalau mau keluar duit buat sedekah, terus hati kita bilang gini, jangan, kurang nanti 100.000, kurang nanti 50.000. Maka kita jawab, bukan, ini nambah. Dan nanti jangan selalu berpikir nambahnya nambah gantinya 100.000. Bapak, saya perhatikan. Ini dompet, mau keluar duit 100.000. Hati yang dibisik setan pasti bilang begini, jangan, berarti kan kurang 100.000. Udah nggak usah, atau yang mana 50.000 aja. Hati kecil yang lain bilang begini, kasih, nanti nambah. Nah, perlu diketahui, hati kecil yang bilang nambah itu bisa jadi dia cuma bilang begini, nanti nambah, nanti mungkin ada lagi yang ngasih 200.000. Tapi itu kalau timbangan kita, timbangan dunia. Tapi perlu diketahui bahwa timbangan itu jangan timbangan dunia, timbangan akhirat. Tambah, ini nanti, ini berkurang 100.000 di dunia, tapi nambah buat di akhirat 100.000. Timbangannya jangan nanti akan ketemu lagi dengan duit lagi. Tapi perhatikan bahwasanya ini buat nambah timbangan kebajikan. Nambahnya nambah di akhirat. Karena orang kalau bersedekah, kadang-kadang yang dia pikirkan sedekah 100.000 nanti pasti dapat 10 kali lipatnya. Dia berpikir dapat dunianya yang lain gitu. Makanya saya tidak setuju dengan sebagian ustaz-ustaz yang kemana-mana ajarnya ngajar sedekah, tapi sedekahnya orientasi dapat dunia yang lain. Jangan sini. Nah, saya pernah lihat sini kemarin saya lihat di Istiqomah. Bapak yakin dengan ceramah saya? Yakin Ustaz. Mau gimana? Masa dia bilang gak yakin? Ya? Ditanya apa umum? Yakin dengan ceramah saya? Yakin Ustaz. Coba lihat jarinya. Nah ini jari, ada emas. Ini ada ya yang bercici. Kalau saya ambil, saya sedekahkan, rela enggak? Rela Ustaz. Tapi kan relanya gak enak ya? Rela Ustaz. Ini nanti ada gantinya insya Allah, ya. Masukin kantong. Sini tugasnya masukin kantong. Situ lagi ibu yang pakai gelang, ibu yang pakai rantai kan, masukkan buat infak. Tapi orientasi dunia. Jangan khawatir, nanti akan dapat rezeki yang lain. Tapi orientasi dunia. Bukan orientasi akhirat. Makanya nanti cerita-ceritanya ada seseorang menitipkan kepada saya infak wakaf berupa angpat. Setelah itu dia dapat proyek 5 miliar.
yang itu sedekah 10 juta, setelah itu dia dapat 50 juta. Itu yang dibawa-bawakan. Ini nanti menanamkan ke masyarakat orientasi sedekahnya buat dunia. Harusnya 10 juta itu buat di akhirat. Model seperti Nabi tanya kepada Aisyah, sudah dibagikan dagingnya? Sudah semua, kecuali tinggal kaki. Nabi bilang, bukan, yang tinggal itu yang kau bagikan. Ya. Sudah dibagikan kambingnya? Sudah. Sisa. Apa yang sisa? Kaki. Sana. Yang sisa itu yang sana. Kenapa? Ini yang tadi kau bagikan, itu yang tersisa di akhirat. Ini yang cuma kita makan. Begitu. Jadi berpikir terbalik kalau sedekah. Jangan berpikir nambah dunia. Ya. Dan kalau dia berkurang, maka itu bukan berkurang dari dompet, iya. Tapi nambah di timbangan, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa mazalullahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Kalau ada orang suka memberi maaf, maka Allah tidak akan menambahkan kepada dirinya kecuali kemuliaan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya, tapi justru akan diangkat. Bapak, perhatikan ini. Orang kalau meninggikan diri pasti rendah. Dan orang merendahkan diri nanti ditinggi. Ya. Saya sudah sering contohkan ini demikian. Dan ini teguran atau nasihat bukan cuma buat Anda semua, tapi juga buat saya. Kita meninggikan diri justru rendah. Tapi kita tidak menempatkan diri justru ditinggi. Ini karena Rasulullah SAW bilang, ya, kalau ada orang yang aku ini gini loh ya, ilmu aku gini. Misalnya dalam satu forum berbicara agama, misalnya berbicara agama, ada satu yang gak mau kalah. Kalau orang ngomong dia gak mau kalah. Saya juga punya ilmunya. Itu justru termasuk bentuk merendahkan diri. Kita merendahkan diri sendiri. Ya. Ada orang ngomongnya jadi senter kalau berbicara. Ya. Orang ngomong, wah enggak, ilmunya begini, kan ada situ begini. Salah tuh kamu, kan gini. Yang diinginkan bukan soal benar salah, tapi ingin meninggikan diri. Ini justru akan direndahkan. Ya. Dan orang yang rendah hati, Allah akan meninggikannya. Makna tidaklah seseorang tawadhu kecuali Allah akan meninggikannya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, akan ditinggikan di dunia, yaitu bahwa ketawadhuannya akan semakin disenangi manusia sehingga mereka memuliakan dan meninggikan kedudukannya. Kedua, yang dimaksud adalah berupa pahala dan kedudukan tinggi di akhirat karena buah dari ketawadhuan di dunia. Orang kalau dia rendah hati, malah justru Allah tinggikan, itu dilihat dari dua sisi. Bahwa orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, semakin justru disenangi manusia. Orang yang semakin sombong justru akan dijauhi manusia. Itu maknanya Allah meninggikan. Makna yang lain adalah Allah kasih dia pahala dan kedudukan yang tinggi di akhirat, ya, untuk orang-orang yang merendahkan hati. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, dia berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu an berkata saat dia berada di atas mimbar. Lalu dia berkata, sesungguhnya seorang hamba jika dia tawadhu karena Allah, niscaya dia akan meninggikannya. Dia berkata, bangkitlah, Allah telah meninggikanmu. Dia merasa dirinya kecil, tapi di hadapan orang-orang adalah besar. Namun jika dia sombong dan melampaui batas, Allah akan merendahkan di muka bumi. Lalu dia berkata, merunduklah, Allah telah merendahkanmu. Dia merasa dalam dirinya besar, sedangkan orang-orang melihatnya rendah. Bahkan menurut pandangan mereka dia lebih hina daripada babi. Kemudian dia berkata, jangan sampai kalian membuat Allah memberikan kebencian dalam diri hamba-hambanya. Mereka berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Dia berkata, salah seorang dari kalian menjadi pemimpin yang merugikan mereka, hingga hal tersebut membuat orang-orang membencinya. Dari Habib bin Abu Marzuk, dia berkata, Habib ini nama sahabatnya, bukan Habib yang keturunan Nabi, bukan kan? Ada ikhwan saya kirim hadis dari Habib bin Abi Marzuk. Ini kok hadis
asli dari Habib itu sih. Bukan, ini nama orang. Terus Utsman bin Affan radhiyallahu an menemui budaknya yang sedang memberikan makan unta. Lalu dia melihat sesuatu yang tidak dia suka pada pakannya, maka dia menjewer kuping anak tersebut. Namun kemudian dirinya menyesal. Lalu dia berkata kepada budaknya, "Balaslah saya." Tapi budak itu tidak bersedia membalasnya. Maka Utsman segera memegang telinganya dan menjewernya. Lalu Utsman berkata kepada anak tersebut, "Tariklah," sampai dia mengira bahwa perbuatan tersebut telah sesuai sebagai balasan dengan apa yang dilakukan. Kemudian Utsman radhiyallahu an berkata, "Duhai kisos sebelum kisos di akhirat." Dari cerita di atas kita dapat menyimpulkan betapa Utsman bin Affan walaupun kedudukannya tinggi dan termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga serta salah seorang khalifah kaum muslimin, namun semua itu tidak menghalanginya untuk bersikap tawadhu terhadap budaknya dan mempersilakannya menjewer telinganya. Semoga Allah meridhoinya dan seluruh para sahabat. Ada kisah di mana Utsman bin Affan punya budaknya memberikan pakan pada ternak dan dia tidak suka dengan sesuatu pada pakannya, maka dia jewer telinga budaknya. Tapi sebagai bentuk ketawaduannya, maka dia mengatakan kepada anak itu, balas. Tapi anaknya tidak mau, maka dia jewer sendiri telinganya. Maka ini menunjukkan bahwa di antara bentuk ketawaduan Utsman bin Affan adalah walaupun dia punya kedudukan tinggi, walaupun dia itu khalifah, walaupun dia diberikan kabar gembira sebagai orang yang termasuk dalam orang-orang yang menghuni surga, maka itu tidak menghalangi dirinya untuk bersikap tawadhu pada budaknya. Bahwa terakhir untuk begini, perhatikan, di antara bentuk tawadhu adalah orang mudah untuk minta maaf kalau dia salah. Di antara bentuk sombong adalah sudah tahu salah, susah kali minta maaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Nah, saya ringkatkan. Optimis itu adalah berharap punya hasil yang baik dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi sebabnya. Lawannya adalah pesimis, yaitu mengira akan terjadi sesuatu yang buruk karena sesuatu yang tidak ada hubungannya. Contohnya optimis, kalau saya belajar, saya optimis saya akan lulus. Saya bekerja, maka saya optimis akan dapat rezeki. Lawannya adalah pesimis, yaitu yang contohnya datang burung gagak di atas, ya, nanti besok ada yang mati. Padahal nggak ada hubungannya. Mau pergi keluar rumah harus jemput nasi. Nanti kalau nggak celaka, ini padahal nggak ada hubungannya. Kemudian di antara bentuk tafaul atau di antara bentuk optimis adalah memberikan nama yang baik untuk anak. Dan kalau seandainya ada nama yang sudah terlanjur jelek, maka diganti dengan nama yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengganti nama orang yang namanya sedih, hazan, diganti dengan sahal yang artinya mudah. Kalau seandainya sudah terlanjur, maka diganti minimal panggilannya, walaupun tidak harus diganti dengan akte kelahirannya. Ya, saya pernah dapati kasus ada orang tanya setelah khutbah Jumat, dia bilang, "Ustaz, nama anak saya Anastasia Octavia atau gitu." Kenapa? Ya, itu gantinya jadi apa? Ya, kemudian saya ganti jadi Aisyah. Kalau akte kelahirannya, ya akte kelahiran tidak harus, kecuali itu mau bikin. Cuman anak sudah berapa? Oh, udah lulus Inggris ya. Nama biarkan, tapi panggilannya hari-hari diganti dengan nama yang baik. Kemudian di antara bentuk pesimis adalah kalau ada orang menamakan nama anaknya dengan nama yang jelek. Di antara nama yang kurang disukai adalah kalau orang menamakan sesuatu anaknya dengan nama yang berlebihan dan tidak mungkin dicapai oleh dirinya. Di antara nama yang dimaksud adalah seperti Komarudin, Syamsuddin, Saifuddin, Nuruddin dan yang lain. Ada Ustaz Nuruddin ya. Tapi saya nggak bermaksud soal namanya, tapi soal hukumnya. Kemudian di antara bentuk optimisme adalah
beribadah kepada Allah dan dia yakin Allah masih menolong. Dan kalau kita punya sesuatu yang jelek, kemudian kita tinggalkan, yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menggantinya dari sesuatu yang lebih baik. Dikarenakan Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan seseorang. Kemudian di antara akhlak yang baik yang lain adalah seseorang bersikap tawadhu, yang artinya rendah hati. Artinya kalau dia memiliki sesuatu yang berupa kebaikan dan tidak dimiliki oleh orang, dia tidak menampakkan atau meninggikan dirinya dengan sesuatu itu. Lawannya adalah sombong, yaitu ingin supaya orang tahu kehebatannya. Di antara manfaat seseorang berlaku tawadhu adalah Allah akan meninggikan dirinya di hadapan manusia. Karena orang yang semakin rendah hati, manusia semakin cinta. Saya yakin kita kalau ketemu dengan orang sombong pasti tidak suka. Ya, walaupun kadang-kadang tidak sadar diri kita pun demikian. Ya, tapi kalau kita ketemu dengan orang, pasti kita tidak suka. Ya, saya punya grup. Di grup itu ada satu orang yang dikenal dengan semua orang, sering membicarakan kalau ketemu, sering membicarakan sesuatu yang meninggikan diri. Ya, sehingga orang bilang si sombong gitu. Tapi pernah dia posting tentang jeleknya kesombongan. Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu sombong, tapi kita pun tak suka dengan yang namanya kesombongan. Ya. Maka orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dicintai oleh manusia di dunia. Allah akan berikan dirinya pahala di kedudukan tinggi dan di akhirat. Sebagaimana contoh Utsman bin Affan yang pernah dengan tawadhunya dia menyuruh budaknya untuk menjauhi kupingnya sebagai balasan. Di antara bentuk tawadhu adalah kita mudah untuk meminta maaf manakala memang sudah kita yakin kita susah. Dan di antara bentuk kesombongan adalah susah untuk meminta maaf padahal sudah jelas-jelas kita salah. Terakhir, yang namanya sombong, ya, di antara maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada orang menyampaikan kebenaran, oh saya nggak suka diterima, jangan dikritik, saya tidak terima, dan meremehkan manusia. Misalnya kita nih punya sesuatunya, misalnya ilmu, jadi ustaz, terus orang kasih masukan, ustaz bagaimana kalau bagusnya begini? Kemudian kita mengatakan jangan ajari saya ini ustaz, sampai itu belum apa-apa. Ya. Walaupun sebenarnya kebenaran isinya, maka terkumpullah di situ bentuk kesombongan. Apa tadi kesombongan itu kata Nabi? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jangan ajari saya, padahal kebenaran bukan satu saja. Tambah meremehkan manusia, kau bukan siapa-siapa, saya ini begini. Nah, ini termasuk sombong. Dan orang yang sombong tidak disukai, sekalipun oleh orang yang sombong yang lain. Sesama sombong tidak akan saling mencintai. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.